Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan tree atau pohon. Jadi, struktur data berbentuk pohon. Struktur data pada tree ini tidak linear seperti pada struktur linked list, stack, queue ini antrian. Jadi ini struktur data yang tidak linear. Jadi setiap node pada tree ini akan mempunyai tingkatan. Biasa yang disebut sebagai orang tua dan anak, parent atau child. Struktur data ini sebenarnya merupakan struktur khusus dari struktur tree yang lebih umum. Setiap orang atau setiap orang tua hanya memiliki maksimal 2 anak, sehingga disebut sebagai binary tree. Yang nanti akan biasa disebut sebagai anak pada posisi kiri dan anak posisi kanan. Nah, orang tua juga bisa cuma punya 1 atau bukan punya anak. Jadi kalau belum punya anak itu masih anak, tapi kalau sudah punya anak itu disebut orang tua. Nah, kemudian istilah dasar dalam tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki, one to many. One to many itu artinya bahwa satu orang tua bisa memiliki lebih dari 1 anak. Tree dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpel atau node dengan 1 elemen khusus yang disebut root. Root ini adalah akar. Jadi simpul paling atas. Jadi tree-nya ini adalah tree yang terbalik. Jadi root ini adalah akar. Dan node disebut subtree atau subpohon atau cabang. Jadi anak-anaknya itu merupakan cabangnya. Sehingga secara sederhana, pohon dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan akar. Jadi akarnya ya cuma 1, root paling atas. Dan elemen-elemen lainnya disebut simpul. Terpecahnya menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak berhubungan dengan satu sama lain. Nah, dari istilah-istilah ini nanti akan ada istilah root. Root itu adalah yang paling atas. Rootnya cuma 1. Kemudian orang tua itu adalah yang sudah memiliki anak, sedangkan anak itu belum memiliki anak. Atau biasanya disebut juga leaf atau daun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang binary tree. Binary tree adalah tree dengan syarat tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree. Dan dari subtree itu harus terpisah. Tadi yang saya sebutkan sebagai anak kanan dan anak kiri. Tiap node dalam binary tree hanya boleh memiliki paling banyak 2 child, 2 anak. Nah, ini contohnya misalkan. A punyai anak B, C. A ini adalah root, B, C adalah anak A. B mempunyai anak D, H. C mempunyai anak G, G. Nah, A adalah root, B, C adalah orang tua dari B adalah orang tua dari DH, C adalah orang tua dari BC, A orang tua dari BC, A juga sebagai root. Kalau dilihat dari left child-nya itu adalah BDH, sedangkan right child-nya adalah CGG. Ini dari anaknya. Tapi kalau orang tua ini ABC, orang tua. Nah, jenis binary tree. Binary tree ada 3 macam, nanti full binary tree, kemudian complete binary tree, dan skewed binary tree. Sekarang yang full binary tree.
Jadi binary tree yang tiap node-nya kecuali leaf memiliki 2 child. Dan setiap subtree harus mempunyai path yang sama, artinya kedalamannya sama. Nah, ini adalah contohnya. Ini full binary tree, jadi kedalamannya sama. Tiap node mempunyai 2 anak, kecuali leaf ya, kecuali daun ini, atau anak paling bawah ini, DHGG. Ini dikatakan sebagai full binary tree. Yang kedua, complete binary tree. Mirip dengan full binary tree, namun tiap subtree-nya boleh memiliki panjang path yang berbeda. Kecuali leaf memiliki 0 atau 2 child. Jadi kedalamannya boleh berbeda. Jadi seperti ini. Ini yang sebelah kiri kedalamannya. Nah, kalau kita hitung ini sampai 3. Ini yang kanan sampai 2. Ini adalah sebagai complete binary tree. Yang ketiga, ini squid binary tree. Ini adalah binary yang semua node-nya kecuali leaf hanya memiliki 1 child. Ini kalau bisa terjadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh squid binary tree. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk operasi yang terjadi pada binary tree. Ini operasi nanti yang akan kita buat adalah deklarasinya, mendeklarasikan tree-nya. Kemudian inisialisasi, memberikan nilai awal kepada tree-nya, pohon. Kemudian menambahkan node pada tree, dan membaca dan menampilkan data pada tree atau traverse. Nah, tentunya nanti ada cara membaca tree itu seperti apa. Nah, sekarang yang pertama kita deklarasikan tree. Jadi tree tersusun atas node-node atau simpul-simpul. Jadi pohon itu ada simpul-simpulnya. Jadi tadi A, B, C itu adalah simpul-simpulnya. Kemudian yang perlu kita deklarasikan adalah komponen dari simpul itu sendiri. Jadi setiap simpul itu harus kita deklarasikan. Nah, contohnya misalkan, contoh di bawah ini kita namai simpulnya dengan susunan sebagai berikut. Nah, misalkan struct node int data. Nah, int data inilah nanti yang akan berisikan datanya. Ini cuma saya 1 aja, nanti tipenya bilangan bulat. Tapi datanya boleh macam-macam di sini, tergantung dari data yang akan dimasukkan. Kemudian ada node kiri, node kanan. Ini adalah bertipe node, jadi nanti ini adalah berisi alamat di mana simpul kiri berada. Berisi alamat di mana simpul kanan berada. Jadi kalau simpul kiri kanan itu ada nilainya, berarti ada anak. Tapi kalau null berarti tidak ada anaknya. Ini bentuk deklarasinya dengan tipe struktur. Kemudian inisialisasinya, asumsi awal itu adalah pohon itu belum tumbuh. Belum memiliki node sama sekali sehingga masih kosong. Dan ketika kosong ini belum tumbuh ini kita inisialisasi dengan null. Oleh karena itu kita perlu tambahkan kode berikut di awal fungsi main. Node pohon sama dengan 0 atau 0. Artinya ini belum ada belum ada pohon yang tumbuh. Jadi masih 0. Sehingga nanti kalau kita menambahkan itu akan menjadi root, artinya simpul pertama. Nah, kemudian menambahkan node pada tree. Jadi kita akan menambahkan node. Karena pohon yang kita buat merupakan sebuah pohon biner, maka untuk menambahkan sebuah node secara otomatis, penambahan tersebut mengikuti aturan penambahan node pada pohon biner. Nah, aturannya ini. Jika pohon kosong, maka node baru ditempatkan sebagai root atau akar pohon. Jadi jika pohon masih kosong, node pertama itu akan bertindak sebagai root. Jika pohon tidak kosong, artinya root sudah ada, maka mulai dari akar, mulai dari root, akan dilakukan proses pengecekan sebagai berikut. Nah, ini cara peletakan anak-anak dari root. Jika nilai node lebih kecil dari nilai node yang sedang dicek,
Jadi jika pada simpul baru itu nilainya lebih kecil dari simpul yang sedang dicek, maka lihat di kiri node. Jadi akan menuju ke kirinya. Jika kiri node kosong, belum memiliki kiri, maka node baru menjadi kiri node yang sedang dicek. Jadi kalau data baru itu lebih kecil, akan diletakkan di sebelah kiri kalau belum ada. Seandainya kiri node sudah terisi, lakukan pengecekan A dan B tersebut di kiri tersebut. Jadi jika sudah berisi, akan dilakukan pengecekan di sebelah kirinya lagi. Nah, pengecekan dilakukan terus hingga node baru dapat ditempatkan. Jadi intinya, ketika data baru itu ada di lebih kecil dari node, itu akan diletakkan di sebelah kirinya. Ini cara yang pertama. Yang kedua, jika node baru lebih besar dari node yang sedang dicek, maka lihat ke kanan node tersebut. Jadi jika data baru itu lebih besar dari data yang sedang dicek, maka menuju ke kanan. Jika kanan node tersebut kosong, belum memiliki kanan, maka node baru menjadi kanan node yang sedang dicek. Jadi kalau node sebelah kanan kosong, itu maka simpul baru akan diletakkan di sebelah kanan. Seandainya kanan node itu sudah terisi, lakukan kembali pengecekan AB terhadap node kanan tersebut. Pengecekan dilakukan seterusnya hingga node baru dapat ditempatkan. Jadi inti dari proses ini adalah jika datanya lebih kecil, letakkan di sebelah kiri. Jika datanya lebih besar, letakkan di sebelah kanan. Atau kalau udah ada datanya ya dicek. Jika lebih kecil kiri, jika lebih kecil kiri. Nah, ini adalah penambahan node pada tree. Nah, ini adalah fungsi untuk menambah node. Void tambah node. Ini tipenya node. Root, ini untuk pohonnya nanti, ini datanya. If root sama dengan 0, ini jika pertama kali atau belum tumbuh pohonnya. Node baru. Nah, ini deklarasi tipe. Baru adalah tipe node. Baru new node. Nah, ini alokasi memorinya untuk membuat simpul baru. Baru data sama dengan data baru, ini masukkan datanya. Baru kiri 0, baru kanan 0. Nah, kemudian karena ini data pertama, maka akan ditunjuk oleh root. Artinya ini sebagai root. Root sama dengan baru, root kiri sama dengan 0, root kanan sama dengan 0. Jadi ini sebagai root yang menunjuk ke simpul baru karena ini data pertama. Tampilkan data ditambah. Nah, else, sekarang jika data baru lebih kecil root data, artinya data baru itu lebih kecil dari simpul yang sedang dibaca, ini maka akan menuju ke kiri. Jadi tambah dan root kiri, data baru. Nah, ini adalah dengan rekursi, jadi memanggil fungsi tambah dengan membawa pohonnya menuju ke sebelah kiri dan data baru yang di bawah. Ini jika data baru lebih besar root data, nah ini tambah dan root kanan data baru. Jadi jika lebih besar data baru, simpul yang dibaca ini akan dibawa ke kanan. Nah, jika sudah sama, data baru sama dengan root data, ini sampaikan data sudah ada. Jadi tentunya ini datanya tidak boleh sama lebih dari 1. Nah, ini adalah fungsi untuk penambahan simpul, baik simpul baru ditambahkan di kiri atau di kanan dari simpul yang sedang dibaca. Nah, variabel bintang-bintang root menunjukkan node mana yang sedang dicek saat ini. Nah, untuk itu saat pemanggilan fungsi ini variabel root kita beri nilai pointer yang menunjuk ke node akar yaitu pohon. Ini pemanggilan fungsi dengan melibatkan pointer. Ini sudah kita pelajari ketika belajar pointer ya. Jadi bentuknya seperti ini, tambah dan pohon data.
Ini adalah pemanggilan fungsi tambah simpul. Nah, sekarang membaca dan menampilkan data pada tree. Nah, bentuk menampilkan data pada tree ada 3 macam juga, itu dengan cara pre-order, in-order, dan post-order. Nah, 3 macam ini berbeda-beda penampilannya. Bagaimana dengan pre-order? Pre-order ini cetak isi node yang dikunjungi, kemudian kunjungi left child, kunjungi right child. Jadi mudahnya, ketika mengunjungi suatu node langsung dicetak isinya. Kemudian ke kiri dulu, cetak, ke kiri dulu, cetak, kiri dulu, cetak. Ketika sudah habis baru ke kanan, cetak, kanannya cetak, habis kanannya lagi gitu terus. Prosesnya, kunjungan pre-order dilakukan mulai dari akar atau dari root dengan urutan cetak isi node yang sedang dikunjungi. Kemudian kunjungi kiri node tersebut, jadi menuju ke kirinya. Jika kiri bukan kosong, mulai lagi dengan langkah pertama, cetak. Cetak, kiri tidak kosong, cetak, kiri tidak kosong, cetak. Jika kiri kosong atau null, lanjutkan ke langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Kunjungi kanan node tersebut. Kunjungi kanannya. Jika kanan bukan kosong atau tidak nol, mulai lagi dari langkah pertama. Terapkan untuk kanan tersebut. Langkah pertama apa? Nah, ini cetak, kemudian lihat kirinya ada enggak. Gitu. Begitu seterusnya. Jika kanan nol, proses node selesai. Tuntaskan proses yang sama untuk node yang dikunjungi sebelumnya. Nah, nanti di akhir ada contohnya. Untuk fungsi pre-order, itu bentuknya seperti ini. If root tidak sama dengan 0, seout root data. Ini ditampilkan datanya. Pre-order root kiri, ini menuju ke kiri. Jadi ini pakai rekursi juga. Manggil fungsi ini ke kiri. Pre-order root kanan. Jadi ini dihabiskan dulu. Root kirinya dihabiskan dulu. Kalau sudah habis berarti baru ke kanan. Nah, ini adalah pre-order. Selanjutnya yang kedua itu adalah in order. In order itu adalah kunjungi left child, cetak isi node yang dikunjungi, kunjungi right child. Jadi ini kiri, kanan, kiri, kanan. Prosesnya kunjungi kiri node tersebut. Jika kiri bukan kosong atau tidak nol, mulai lagi dari langkah pertama. Terapkan untuk kiri. Jadi kunjungi kiri dulu. Jika kiri kosong, lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua apa? Cetak isi node yang sedang dikunjungi. Jadi ini akan melihat ke posisi kiri paling dalam dulu. Kalau sudah kosong baru dicetak. Selanjutnya kunjungi kanan node. Nah, jika kanan bukan kosong, maka mulai lagi dari langkah pertama ke kiri. Terapkan untuk kanan tersebut. Nah, jika kanan kosong atau 0, proses untuk node ini selesai. Tuntaskan proses yang sama untuk node yang dikunjungi sebelumnya. Nah, ini untuk algoritma in order. Programnya if root tidak sama dengan 0, in order root kiri. Ini menuju ke kiri dulu. Seout root data, ini panggil datanya. Jadi ketika sudah 0, cetak datanya. Baru in order root kanan, panggil yang kanan. Nah, Anda perhatikan di sini bahwa proses ini hanya melakukan pencetakan data dengan cara in order itu seperti ini. Jadi kunjungi kiri dulu. Kemudian yang terakhir adalah post order. Ini kunjungi left child, kunjungi right child, cetak isi node yang dikunjungi.
kunjungi kiri node tersebut prosesnya. Jika kiri bukan kosong, tidak nol, mulai lagi dari langkah pertama. Terapkan untuk kiri tersebut. Jadi kunjungi kiri terus. Jika kiri nol, lanjutkan ke langkah kedua. Kunjungi kanan node tersebut. Jika kanan bukan kosong, tidak nol, mulai lagi dari langkah pertama. Terapkan untuk kanan tersebut. Kunjungi langkah pertama ini, kunjungi kirinya. Jika kanan 0, lanjutkan ke langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Cetak isi data node yang sedang dikunjungi. Nah, proses untuk node ini selesai. Tuntaskan proses yang sama untuk node yang dikunjungi sebelumnya. Nah, ini untuk programnya. Jadi untuk post order, if root tidak sama dengan 0, post order root kiri, ini mengunjungi kiri terus. Post order root kanan, ini mengunjungi kanan. Say out data, ini menampilkan datanya. Nah, Anda lihat kalau dari programnya itu tidak panjang, hanya pendek. Nah, saya akan berikan contoh. Ini datanya misalkan. Data 50, 35, 70, 20, 65, 90, 40. Bagaimana bentuk pohonnya? Nah, ini bentuk pohonnya. 50 ini akan digunakan sebagai root. Kemudian 35. 35 dicek. 35 lebih besar atau lebih kecil dari 50? Lebih kecil. Taruh di posisi kiri. Data kedua. 70. 70 dengan 50 lebih besar. Oh, di posisi kanan. 20. 20 lebih kecil kiri. Lebih kecil kiri. 20. Kemudian 65. 65 lebih besar kanan. Lebih kecil kiri. Nah, kemudian 90 lebih besar kanan. Lebih besar kanan. 40 ini lebih kecil 50 kiri. Lebih besar 35 kanan. Nah, ini adalah proses pembentukan pohonnya dengan data seperti ini. Jadi kita melihat satu persatu dengan asumsi posisi root pertama 50. Dan ini akan diteruskan untuk data-data selanjutnya. Sehingga dengan bentuk pohon ini akan didapat bahwa rootnya adalah 50. Kemudian child-nya adalah 20, 40, 65, 90. Parent-nya ini 35, 70. 50 juga parent dari 35, 70. Nah, ini adalah kedalamannya ada 3 ini. Ada 3. Sekarang bagaimana untuk menampilkan pre-order? Pre-order Anda lihat ketika dikunjungi tampilkan. Berarti 50, 35, 20, 40, kemudian 70, 65, 90. Ini pre-order. Kemudian untuk in order itu kunjungi kiri dulu. 50 ke kiri, 35 ke kiri, 20 ke kiri, sudah 0, tidak ada lagi. 20 cetak. Kemudian dia naik 35 cetak. Kemudian kanan 45 cetak. Kemudian 50 cetak. Kemudian 70 cetak. 65 dulu ke kiri ya. Ini ke kiri dulu. 65 cetak. 70 90. Ini adalah in order. Kemudian bagaimana dengan post order? Post order itu kiri kanan cetak. Jadi ini ke bawah dulu sampai kiri 20 cetak. Kanan 40 cetak. Baru naik ke 35 cetak. Kemudian ini turun dulu kanan kiri 65 cetak. 90 cetak. Baru naik ke 70 cetak. Terakhir 50 cetak. Nah, ini adalah untuk contoh pembentukan tree dengan data ini dan penampilannya baik pre-order, in order, post order. Nah, sekarang untuk programnya. Nah, ini programnya sudah saya gabungkan. Nanti Anda bisa gunakan, download di lampirannya, di deskripsi akan saya sertakan. Ini saya langsung eksekusi. Oke, di program utamanya dulu saya jelaskan.
Ini program utamanya. Ini menampilkan menu pilihannya adalah tambah data, lihat pre-order, lihat in order, post order, keluar. Jadi di sini ketika 1 berarti memanggil tambah data. Ketika 2 manggil fungsi pre-order pohon. Ketika 3 manggil fungsi in order pohon. Ketika 4 mengajar fungsi post order pohon. Ini adalah pemanggilan fungsinya. Semoga tidak sulit Anda memahaminya, karena ini sudah saya jelaskan untuk fungsi-fungsinya sebelum ini, kemudian ini tinggal menggabungkan dalam sebuah program penuh. Baik, saya compile and run. Saya akan terapkan sama dengan yang di sini tadi. Sambil dilihat, datanya 150. Tambah lagi 35. Tambah lagi 70. Tambah lagi 20. Tambah lagi 65. Tambah lagi 90. Tambah lagi 40. Nah, sudah. Kita lihat pre-order. Kita lihat 50, 35, 20, 40, 70, 65, 90. Ini untuk tampilan pre-order. Sekarang yang in order nomor 3. In order 20, 35, 40, 50, 65, 70, 90. Oke. Kita lihat yang post order. 20, 40, 35, 65, 90, 70, 50. Nah, Anda lihat sama ya tampilannya. Silahkan tinggal Anda mencoba programnya, kemudian dipelajari. Jika ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Nah, demikian untuk belajar berkaitan dengan tree atau pohon. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.